itu mungkin disebabkan karena luka, ya, Peradangan karena atau luka inflamasi. sehingga nanti bisa merangsang prostaglandin, ya kan, bukan prostaglandin ya, tapi prostaglandin, ya. Prostaglandin. Jadi prostaglandin ini nantinya yang bisa menyebabkan inflamasi. Tetapi prostaglandin ini juga bisa memiliki beberapa fungsi, ya. Fungsinya salah satunya jadi juga bisa membantu mempercepat penyembuhan jika terjadi luka. Kemudian ada prostaglandin, dia itu hampir seperti hormon, yaitu fungsinya bisa membantu mempercepat penyembuhan. Akan tetapi efek sampingnya atau efek lain yang dirasakan itu adalah biasanya kulit menjadi agak bengkak, ya, kulit agak bengkak. Jadi kalau misalnya kalian luka, entah itu luka karena benda tajam ataupun benda tumpul gitu ya, kadang kan terjadi kulit itu menjadi bengkak. Nah, itu terjadi inflamasi. Itu inflamasi itu karena adanya prostaglandin. Nah, NSAID di sini atau kita bisa sebut dengan AINS, ya. Nama lainnya NSAID itu kan AINS. Jadi antiinflamasi ini nanti dia bisa menghambat prostaglandin ini. Kemudian tadi disebutkan nggak contoh-contohnya NSAID apa aja? Oke, Belum kayaknya, Pak. contohnya apa aja? Apa? Coba dicari contohnya apa aja. Contoh obatnya ibuprofen, Pak. Oke, contohnya salah satunya ibuprofen. Bentar ya. Kita sebut juga dengan AINS, antiinflamasi non steroid, ya. Seperti tadi yang saya dikatakan pada kelompok 3, ya. Jadi obat ini, antiinflamasi non steroid ini, dia bekerja dengan cara menghambat sebuah enzim. Enzim itu yang disebut dengan tulisannya TOX, ya. TOX, ya. Siklooksidinase itu singkatan, ya. TOX. TOX itu singkatan dari siklooksidinase, ya. Enzim siklooksidinase itu fungsinya apa? Dia fungsinya itu dia bisa menghambat satu zat yang namanya asam arakidonet. Asam arakidonet ini, ya, dia nanti yang bisa berubah menjadi prostaglandin, ya. Prostaglandin itu adalah penyebab dari inflamasi, sehingga ketika asam arakidonetnya di stop atau dihambat aktivitasnya, maka dia tidak akan bisa berubah menjadi prostaglandin yang menyebabkan inflamasi. Nah, ini salah satu fungsi dari obat golongan AINS ini, antiinflamasi non steroid ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi dikatakan juga untuk kerja obat NSAID ini dia sebenarnya belum spesifik, karena selain dia memiliki efek untuk mengurangi bengkak, kemudian mengurangi sakit, tapi dia juga memiliki efek buruk, ya. Jadi efek buruknya itu adalah ketika prostaglandin itu tidak dihambat, maka dia juga bisa menimbulkan efek lain pada organ-organ lain, misalkan pada ginjal, kemudian pada lambung tadi ya sudah dikatakan, kemudian juga mengganggu pembuluh darah, di mana dia nanti bisa memberikan efek vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu artinya adalah mempersempit pembuluh darah, ya. Jadi ketika pembuluh darah nanti dipersempit,
otomatis aliran darah akan menjadi lebih cepat. Nah, ini akan menjadi gangguan juga pada orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi, hipertensi. Jadi ini perlu dimonitoring juga untuk penggunaannya pada orang-orang hipertensi. Kemudian pada lambung itu yang paling sering memberikan efek samping, ya. Pada lambung dia itu memiliki efek samping karena NSAID ini dia bisa mengiritasi lambung, maka bisa menimbulkan rasa perih, terutama pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit mah sebelumnya. Ya. Nah, ini sedikit kita ketahui tentang NSAID dan juga mekanismenya. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok 3 ya. Sebelumnya, yang mau ditanyakan dulu tentang obat NSAID ini, ada yang ditanyakan langsung ke saya atau langsung ke kelompok? Boleh di grup WA. Ini nanti kita lanjut di grup WA ya untuk diskusi tentang NSAID ini. Kemudian minggu depan ada pertemuan ya. Oke, karena untuk presentasi kelompok